just love me? If I didn't ride blade on curve, would you still love me? If I'm in my mind at work, would you still love me? Keep it 100, I'd rather you trust me than to love me. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Just love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan video materi pembelajaran. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi seputar poin, model dan klasifikasi bisnis e-commerce. Yang kedua, model bisnis B2C, B2B, dan C2C. Dan yang ketiga, mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkungan e-commerce pada mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu yaitu Ibu Berlia Nursianti Mahardika MPD. Sebelum ke pemaparan materi, perkenalkan saya Alivera Ardelia Megita sebagai moderator dan presentator, dan rekan-rekan presentator saya yaitu Al-Afgan Arifin Bilal, Dede Setiawan, Elga Aulia Pranada, Safiatul Munawaroh, Nurlela, Tian Istianti, dan Usi Sulistiawati. Untuk pembahasan pertama, di sini saya akan memaparkan sedikit latar belakang e-commerce. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah cara transaksi bisnis dilakukan secara drastis. E-commerce yang didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, jasa, serta informasi melalui jaringan komputer memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien antara pelaku bisnis dan konsumen. Berbagai model bisnis seperti B2B, B2C, dan C2C berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pasar dan variasi cara konsumen berbelanja. Nah, di sini ada model dan klasifikasi bisnis e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Menurut Kozinets et al. 2010. Nah, yang A, e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Turban et al. Pada tahun 2006. E-commerce adalah pendekatan baru dalam dunia bisnis secara elektronik dan menggunakan jaringan dan internet. Dengan cara ini, proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui komputer melakukan komunikasi dan jaringan termasuk internet. Yang kedua, menurut Loudon dan Loudon 2009, adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Yang ketiga, menurut Shaw 2012, e-commerce adalah strategi komersial baru yang mengarah pada peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbaikan di tingkat layanan penyediaan, sementara link persyaratan organisasi, pemasok, dan konsumen ke arah mengurangi biaya. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang dimensi keberhasilan sistem informasi menurut Dillon dan Micklin 2004 yang dapat diterapkan juga pada lingkungan e-commerce, yaitu yang pertama, kualitas sistem dalam lingkungan internet, di mana karakteristik sistem e-commerce dapat diukur sesuai kegunaan, ketersediaan, kehandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon, misalnya waktu download dan proses data. Yang kedua yaitu kualitas informasi dalam menangkap isu konten e-commerce. Jaringan konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok memulai transaksi melalui internet.
Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan, terlepas dari apakah dukungan tersebut disampaikan oleh Departemen Sistem Informasi atau unit organisasi baru atau mungkin secara outsourcing ke penyedia layanan internet. Yang keempat yaitu penggunaan, diukur dari kunjungan ke situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Dan yang kelima yaitu kepuasan pengguna. Ini merupakan cara penting untuk mengukur pendapat pelanggan dalam sistem e-commerce dan harus mencakup seluruh yang pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerimaan produk maupun layanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bisnis e-commerce. Di antaranya yang pertama yaitu B2B, business to business. Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Kemudian yang kedua yaitu B2C, business to consumer. Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Yang ketiga yaitu C2C, consumer to consumer. Aktivitas bisnis atau penjualan yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu atau konsumen lainnya. Yang keempat yaitu C2B, consumer to business. C2B merupakan model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Yang kelima yaitu B2B, business to government, merupakan turunan dari B2B. Perbedaannya yaitu proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Yang keenam yaitu G2C, government to consumer, merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. 1. Listing atau iklan. Contohnya OLX, Berniaga.com, B2C, C2C. 2. Online marketplace, contohnya Tokopedia.com, Bukalapak.com, C2C. 3. Shopping mall, contohnya Blibli.com, Zalora.com, B2B, B2C. 4. Toko online, contohnya Lazada.com, Bineka.com, B2B. 5. Toko online di media sosial, contohnya siapapun yang berjualan dengan media sosial, C2C. 6. Jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding, contohnya Kitabisa.com dan Wujudkan.com. Klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia memang menggunakan banyak jenis website e-commerce. Nah, dan berikut penjelasannya. 1. Listing atau iklan baris, berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan berbaris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. 2. Online marketplace. Ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagang saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. 3. Shopping mall. Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tapi penjualan yang bisa berjualan di sana harus berjualan atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. 4. Toko online. Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. 5. Toko online di media sosial. Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dengan dagangan mereka. 6. Jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. E-commerce memungkinkan kita untuk meningkatkan keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis e-commerce yang berbeda-beda. Namun,
Biaya kesempatan bisa terjadi jika strategi lokal tidak cocok untuk pasar baru. Baik, materi selanjutnya ada model bisnis B2C, B2B, C2C. Yang pertama itu ada bisnis to consumer atau B2C, merupakan model e-commerce yang konsepnya paling dekat dan sistem jual beli tradisional. Seperti namanya, bisnis ini menjual produk, barang atau jasanya langsung kepada konsumen tanpa melalui pelantara apapun. Seperti halnya versi tradisional, bisnis ini cenderung mudah berkembang, tidak hanya menyediakan wadah yang lebih interaktif dengan konsumen. Model bisnis e-commerce ini cenderung mudah menjangkau konsumen dari berbagai lapisan dan kalangan. Bahkan B2C mampu menarik minat konsumen dari dalam maupun luar negeri dengan mudah karena kemudahan yang ditawarkan. Dan yang kedua ada bisnis to business kayak B2B, termasuk salah satu model e-commerce dengan skala paling besar dibandingkan yang lainnya. Konsep bisnis ini adalah menjual sebuah produk atau jasa ke perusahaan lain. Ibaratnya, bisnis ini seperti toko grosir yang menjual barangnya ke pengecer, lalu pengecer tersebut menjualnya lagi ke toko-toko yang lebih kecil. Model untuk memulai bisnis ini memang tidak kecil, namun penghasilan yang diperoleh juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal terpenting adalah B2B cukup efektif untuk meningkatkan awareness pelanggan terhadap brand yang dijual tanpa perlu repot-repot melakukan strategi marketing tertentu. Dan yang ketiga ada consumer to consumer, C2C, termasuk bisnis e-commerce skala kecil dengan peluang untung cukup menjanjikan. Bisnis ini banyak kita temukan di forum jual beli. Kelebihan bisnis C2C adalah kemudahan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa dengan harga yang diinginkan karena adanya proses tawar-menawar. Meskipun kadang barang yang ditawarkan bekas, tetapi konsumen masih bisa berpeluang mendapatkan barang berkualitas jika pandai memilih. Untuk pelaku bisnisnya sendiri, C2C termasuk bisnis dengan modal ringan. Kita juga tidak butuh platform khusus untuk melakukan transaksi jual beli. Cukup mendaftar atau registrasi di sebuah forum jual beli. Kita sudah bisa menjual barang yang diinginkan dengan harga sepadan. Untuk mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkungan e-commerce, untuk bagian yang A, model bisnis e-commerce berdasarkan jenis transaksi. Yang pertama, business to customer atau B2C, transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya Tokopedia dan Shopee. Dan yang kedua, business to business atau B2B, transaksi antara dua perusahaan, misalnya produsen dengan distributor. Dan yang ketiga, customer to customer atau C2C, transaksi antara konsumen dengan konsumen lain, contohnya OLX dan Facebook atau marketplace. Dan untuk mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkungan e-commerce untuk bagian yang B, yaitu model bisnis e-commerce berdasarkan jenis pendapatannya. Seperti yang pertama itu dropshipping, dan yang kedua wholesaling dan warehousing, dan yang ketiga private labeling dan manufacturing, dan yang keempat white labeling, dan yang kelima subscription e-commerce, dan yang keenam iklan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkungan e-commerce. Bagian C, model bisnis e-commerce juga dapat dibedakan berdasarkan jenis platformnya, seperti yang pertama, retail online, di mana pemilik media atau platform bergerak sebagai pedagang sekaligus pemilik barang. Yang kedua, marketplace, di mana pemilik media atau platform hanya sebagai penyedia fasilitas untuk transaksi. Yang ketiga, shopping, di mana pelaku bisnis e-commerce mengambil keuntungan dari komisi penjual. Yang keempat, iklan baris atau listing, di mana penggunanya yang akan melakukan transaksi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini
e-commerce telah menjadi bagian integral dari perdagangan modern dengan berbagai model bisnis yang berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Model-model seperti B2B, B2C, C2C, dan C2B menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjangkau konsumen, memberikan fleksibilitas bagi pelaku bisnis di Indonesia dalam merancang strategi yang efektif. Keberadaan berbagai platform e-commerce, mulai dari marketplace hingga toko online pribadi, menciptakan peluang yang signifikan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika tren belanja yang sedang berlangsung. Pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Jika kalian merasa ada yang perlu didiskusikan atau ingin ditanyakan, kami sangat terbuka pada kolom komentar. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Just know